mohon engke mah kurang ka abinya saraskeun kasih teteh ku ieu digentosna mohon da sami ieu kerupukna mah mohon mangga teh. Kalau iya nggak apa-apa sih mbak, ini mah ngebuktiin aja mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me Usri Mata Vlog. Kembali lagi si Mamang Usip si tukang ngiler. Nah, jadi di video kali ini seperti biasanya di perjalanan di perjalanan menuju saya berjualan di hari weekend, mungkin di hari Minggu. Selamat pagi buat semuanya, buat satu profesi, selamat bekerja, selamat mencari rupiah. Jadi di video kali ini mungkin kalian banyak yang mengomentari, mang tutorialnya cara berdagang gimana bang. Jadi saya mau tutorial cara mempelajari tentang berjualan kerupuk baik dan benar. Mungkin saya tuh sekarang mau mengajarkan saudara saya berjualan kerupuk ke warungan, titip ke warungan, biar ada pekerjaan. Mungkin saudara saya tuh udah punya keluarga, mungkin mau ada penghasilan, jadi saya ajarkan biar paham tentang jualan, sambil mengajarkan, sambil juga mengajari kalian semua bila jadi pengangguran, biar ada pekerjaan. Walaupun mungkin dari penghasilan seperti saya ini nggak seberapa, tetapi mungkin bisa menghidupi keluarga. Namanya jualan, ada penghasilannya gede, ada turun, gimana kitanya bisa atau enggaknya memperbanyak pelanggan. Terima kasih buat semuanya yang udah stay tune dari awal saya bikin konten sampai sekarang. Yang udah subscribe terima kasih, yang udah like terima kasih, yang udah komen terima kasih. Berkat kalian semua saya bertahan sampai sekarang, konsisten sampai sekarang. Walaupun mungkin nggak banyak viewersnya, tetapi mungkin saya sedang mengikuti proses mengikuti proses bikin konten. Namanya juga berusaha, pasti ada prosesnya lur, gak instan, harus ada usahanya dulu. Kalau hasilnya ntar mengikuti itu mah bonus lur. Jadi tema kali ini lur mempelajari tentang titip jual ke warung, titip jual kerupuk ke warung lur, yang mau merintis. Jadi segitu saja opening dari saya, langsung saja kita ke pelanggan saya, dikarenakan mungkin diberikan pelanggan saya kepada saudara saya. Mungkin segitu saja, sekira. A few moments later. Yo everybody, jadi sekarang tuh udah ada di jalan menuju pelanggan tercinta. Jadi di video kali ini tuh temanya mempelajari tentang cara jualan kerupuk buat pemula yang mau merintis. Jadi di belakang saya tuh ada saudara saya sendiri yang mau jualan kerupuk titip-titip ke warung. Dan biar lebih paham lagi, lebih tahu cara-caranya, jadi saya mempelajari. Tapi ini mempelajarinya sama saya tuh dengan pengalaman pribadi saya, dikarenakan namanya jualan gak ada yang jago, semuanya belajar. Tapi dengan cara-cara ini semoga yang mau jualan titip jual ke warung bisa
mencontohnya yang baiknya saja lur, yang nggak baiknya mah buang-buang jauh-jauh. Jadi mungkin video kali ini tuh yang pertama mengenalkan dulu sama pemilik warung bahwa yang dititipkan tuh diganti sama yang ini, biar pemilik warung tuh kenal sama yang mau diganti orang tersebut. Nah ini dia warung pertama saya ngisi, dan di belakang saya ada saudara saya yang mau jualan. Nah ini dia yang pakai helm dan pakai jaket hitam. Saya mau ngisi itu bawa kerupuk. Ini tuh ngisinya 1 pak lur. Dan mungkin saudara saya memfoto warung tersebut biar gak lupa. Kalian juga kalau misalkan mau mencoba bisa mencobanya dengan cara memfoto biar gak lupa ataupun gak bisa ngeles kalau warung tuh lupa dengan pengisian, ataupun ada yang menanyakan mana orangnya, mana buktinya kalau saya tuh diganti sama saudara saya. Dan ini saya lagi ngisi ke si ibu pelanggan tercinta. Habisnya berapa, mungkin dibiasakan dilihatkan dulu sama pemilik warung biar tahu habisnya berapa, sisanya berapa. Jadi buat kalian yang mau merintis, lihatkan dulu biar gak suuzon. Rata-rata kan namanya manusia berbeda-beda karakter, ada yang percayaan, ada yang enggak. Kalau diperlihatkan mungkin lebih bagus, mungkin lebih bagus lagi. Dan ini tuh dibicarakan sama saudara saya bahwa entar kalau kesini tuh diganti sama saudara. Si ibu juga liatin sama saudara saya, mungkin lihat wajahnya biar nggak lupa gitu. Dan ini tuh ada sisa BS loh, dikarenakan kemarin mungkin bulan Ramadan tuh agak kurang laku dikarenakan kan namanya berpuasa. Mungkin udah berbuka puasa tuh wareg lur cek bahasa Sunda nama, mungkin kenyang, jadi agak berkurang beli kerupuk. Dan langsung kita let's go ke warungan yang selanjutnya lur. Di depan lur, di dekat sekolah SD saya ngisi. Mungkin ini tuh ngisinya 2 pak lur, 2 pak. Ada yang keluar motor jadi di belah pinggir lur biar nggak menghalangi. Jadi kalian yang mau nitip kerupuk ataupun titip ke warung, diusahakan kalau parkir tuh nggak menghalangi orang yang mau ke warung ataupun menghalangi yang di depan toko-toko tersebut lur. Intinya tuh harus strategis lah biar gak menghalangi. Ya gentah. Dan di warung ini tuh saya ngisi 2 pak, mungkin ada sisa di atas freezer. Jadi kalian yang mau merintis harus cari dulu sisanya biar warungnya tuh nggak nyari-nyari dulu. Kantun 5 jantan 2 opatin. Mohon engke mah kurang ka abinya caraskeun kasih teteh ku ieu digentosna. Mohon da sami ieu kerupuk nama. Mohon mangga teh. Let's go. Nah begitu lur, jadi tinggal kita ospek memasukkan ke warungan. Assalamualaikum. Dan
Paling kita kerupuk Mungkin kalau ada sisa kita cari itu. Jadi pedagang semuanya juga punya merek sendiri-sendiri lur, nggak mungkin tertukar. Dan kita lihatkan ke pemilik. CF genep. Pun 8.600. Itu gentosnya di payun tadi dinya. Angke si teteh pilih gentos jami kurakabi iya gitunya. Ya, pilih iya eta iya. Tuhan. Enggak. Kan mungkin udah ngisinya, kita lanjut ke warung yang selanjutnya, dan warungnya tersebut tuh ada di sebelah kanan, dan kita lanjut ke jalan kanan saja biar nggak nyebrang lur. Karena kan mungkin kalau menjadi pedagang kerupuk pemula harus bawa buku ataupun tulisan biar tahu di mana saja yang kita isi, ataupun mungkin seperti ini saudara saya ini mungkin dipoto biar ntar kalau sendiri tuh lebih apa lagi dan isinya tuh berapa, terus di mana dekat apa, kita harus jeli lur. Assalamualaikum. Gentos kerupuk. Mungkin kita gantungkannya sebisa mungkin yang strategis, yang kelihatan sama pembeli. Ada sisa kita bawa, jangan kita disebutnya nggak habis. Kalau ada sisa kita bawa. Ada sisa berapa? Sisa 10 biji, dan sesudah gini tuh harusnya diperlihatkan ke warungannya sisanya berapa dan lakunya berapa. Dan ini saya dipindahkan ke sini soalnya kan mungkin agak banyak yang tertumpuk di sana, jadi saya pindahkan ke sebelah kiri dekat keranjang biar agak laku. Soalnya kan kalau mau beli tuh yang kelihatan, mungkin kalau tertumpuk gak kelihatan. Kan jantan hiji. Oh, sapak. Mohon, ayo namang kayak kurakabi ka dieu ngarah terang gitu. Dan seperti biasanya saya bilang sama pemilik warung, ntar kalau kesini tuh sama saudara saya, biar kalau saudara saya ke warung tersebut mungkin warungnya sudah hafal kalau dagangnya diganti sama saya, mungkin biar warung itu percaya. Jadi kalau pergantian orang tuh harusnya dibicarakan terlebih dahulu. Jadi di bulan Ramadan tuh kerupuk tuh agak kurang lur, dikarenakan mungkin di daerah sini tuh masih banyak yang berpuasa. Kita juga yang kita ospek ngisi ke warungan lur. Sanaya kan mungkin pas lewat ada warung baru, saya sambil ospek cara bicara sopan santun dan maksa halus ke saudara saya sendiri biar dia tahu. klikkan we cara ngasupkeun anak. Assalamualaikum. Teh kaganggu waktosna nitip kerupuk tempe teh. Mohon. Teu acan abi mah teteh. Nawisan ieu mah. Nah, kan wae teh. Kumaha milikna seueur oge namanya. Dina lieur maya. Lah ada aya ladangna teh, nitip heula. Nah, aya ladangna teh. Dengan artos teh ya. Nah, namina icalan gitu teh, cenah teh aya wengke di langkung. Dimilikan ieu teh ku Allah mah. Di ditu Dikarenakan mungkin warungnya nggak mau dititipkan, dikarenakan udah banyak, udah beberapa merek, dan di dalamnya tuh udah beberapa biji, mungkin 10 orang yang titip. Terus tetehnya lagi ngitung orang per orang yang titip
barang di sana. Mungkin bisa secara halus kita titipkan, kita bilang ini tuh selakunya gak laku, itu semuanya juga dibawa lagi. Begitulah kalau jualan titip ke warung secara maksa. Mungkin agak kurang, kalau kalian tuh yang belum pernah berjualan mungkin nggak sopan ataupun gimana tuh, tapi zaman sekarang tuh susahnya minta ampun kalau. Nah gitu lur cara memasukkan. Mungkin ntar kita ospek dia sendiri yang memasukkan ke warung, kita contohkan dulu. Dan di sini mungkin di daerah sini tuh di pinggir jalan semua, dikarenakan banyak ruko-ruko ataupun cuci motor yang ada di depan tuh. Sayanya lagi depan sambil melamun, sambil memikirkan doi mungkin. Jadi ini tuh ngisi satu pak lur tuh, sisa satu, tetapi bukan yang saya, dikarenakan semua pedagang tuh punya sendiri, jadi gak bakal tertukar satu sama lain. Jadi merek tuh penting bagi kami buat. Saya alhamdulillah Numi itu Mas Anes itu mah. Kemarin tuh saya ngisi mie, dikarenakan kerupuk mie nya lagi kosong, jadi saya ganti sama kerupuk pangsit lur. Biasanya kan di sini saya ngisinya mie, biar gak bosan saya ganti sama pangsit. Mungkin kalian juga kalau berjualan seperti ini tuh harus gonta-ganti barang, dikarenakan manusia tuh mungkin kalau terus-terusan tuh mungkin agak bosan, dan kita terus lagi seperti biasanya. Kalau uangnya udah ada di tangan kita lanjut lagi lur, starter. Dan ini tuh menuju ke warungan yang saya isi tuh di lapangan kuda lur. Kalian kalau yang tinggal di sini pasti tahu lapangan kuda, hampir 1 kilo lah dari sini lur. Dan mungkin tadi sama saudara saya agak diingat-ingat jalan biar lebih tahu lagi jalan medan yang saya mau kasih sama saudara tersebut. Mungkin isinya berapa, kalau mungkin kalau ada yang tutup kita bicarakan yang warung ini yang tutup. Mungkin kita ntar di warungan lagi lur, dikarenakan masih jauh, takutnya baterainya habis, jadi di skip dulu ya lur. Jangan kemana-mana, selalu stay tune. Dan yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, di komen, di like. Bila ada pendapat dari kalian, bila ada kekurangan dari saya, silahkan di komen lur. Mungkin langsung saja ntar kita di pelanggan tercinta. A few moments later. No, mungkin ini udah ada di dekat pelanggan. Awas, tot. Harley Davidson. Jualan anu gitu sana. Di sini tuh saya ngisinya 2 pak, dikarenakan mungkin agak laku, banyak anak-anak yang main PS tuh. Mainan juga banyak, kerupuk putih, terus yang pedas-pedas, dikarenakan di sini tuh banyak anak-anak yang main PS. Assalamualaikum Ibu. Lima duanya narumpuk bulan puasa mah lu BS. Anjloknya bu si mah bujang-bujang nusanes abi oge aitas buka teh warareg dengan. Dikarenakan mungkin di bulan Ramadan itu agak berkurang, dan pemilik warung juga meminta maaf kepada saya, dan saya juga udah mengerti kapan
laku dan nggak laku, dikarenakan saya tuh udah beberapa tahun, udah lama dari saya dipikul sampai sekarang. Jadi kalau di bulan Ramadan tuh agak berkurang, dikarenakan mungkin orang-orang tuh udah kenyang, buka berpuasa tuh udah kenyang. Nah, di sini tuh seperti biasanya kita lanjut ke warungan yang lainnya. Di sini ngisi 1 pak, ditalikan dulu lur sebelum digantungin, tes teh. dan diusahakan lur kalau menitipkan kerupuk staplesnya harap dibuka biar lebih enak lagi kalau orang yang mau beli. Pernah dulu saya pribadi staplesnya gak dicopot, pas datang lagi ke warung masih utuh lur. Jadi kepada kalian kalau pemula, jangan sampai staplesnya gak dibuka. Itu pengalaman pribadi saya. Nah ini tuh sambil ngembaliin uang ke warung. Jadi kita lanjut. Ciri khas pedagang kerupuk tuh kalau BS tuh disimpan di setang, jadi berat sebelah tuh. Nah, di depan kita ngisi lur, dan ternyata tutup. Kita lanjut ke lapang kuda lur, dikarenakan masih on capnya pas ke warung. Nah kita udah sampai di tempat lapang kuda, di warungan dekat lapang kuda lur. Dan di sini tuh ngisinya 4 pak, karena kan mungkin saudara saya tuh ntar 1 minggu sekali, jadi dikurangin jadi 2 pak biar pas ke warungan tuh agak lowong, jadi habis. Kalau rezeki kita tuh pasti kalau disedikit ngisi, kalau seminggu tuh pada habis. Intinya strategi jualan tuh harus dipakai benar-benar lur. Biasanya kan saya tuh agak lama 4 pak selalu habis. Kalau saudara saya kan ntar 1 minggu jadi ngisinya 2 pak tuh, jadi beda-beda lur. Kalau ngisi tuh harus jangan berbeda, harus beda kerupuk biar yang beli tuh enggak bosan tuh. Itu banyak yang BS yang belum diambil sama pedagang-pedagang karena kan mungkin masih mudik dan pabriknya belum beroperasi. Mungkin para pedagang belum semuanya kesini dikarenakan takutnya macet ataupun masih betah di kampung halaman lur, masih banyak uang jadi belum pada kesini. Tapi pengalaman pribadi saya tuh kalau pedagang tuh bebas, nunggu gak macet, nunggu pekerja karyawan ataupun yang sekolah pada masuk. Dan alhamdulillah kita lanjut lagi ke warungan selanjutnya lur. Nah di sini kita ngisi, mungkin kalau saya tuh ngisi di sini tuh 3 lur, dikarenakan mungkin sama saudara ntar agak cepat kesininya, jadi saya kurangin 2 jadi 1 tuh. Mainan juga banyak lur, di daerah sini tuh banyak yang titip lur, tapi alhamdulillah semuanya juga punya rezeki masing-masing. Oh masih banyak lur, biasanya di sini tuh pada kosong dikarenakan begitulah hari ini, hari di bulan Syawal. Pasti kalian juga sama, bagian mulut PS lur. Nah, kita isi saja kerupuk pangsit lur. Jadi bingung lur, sekarang tuh banyak rupa-rupanya lur. Balonku ada 5, bukan nama banyak rupa-rupanya. Dor. Kita lihatkan dulu sama pemilik warung sisanya lur, sambil dihitung biar saling percaya lur. Jadi kalian yang pemula tuh harus seperti ini, jangan langsung dimasukkan di karungan. Jadi harusnya itu dilihatkan dulu sama pemilik warung sisanya berapa dan habisnya berapa. Kalau mungkin kalau ngitung nggak
tahu bisa pakai kalkulator biar gak salah. Takutnya kan kalau salah tuh disebutnya tuh gak jujur. Padahal kan namanya manusia pasti tak luput dari kesalahan. Sama juga kalau ngembalikan harus lebih detail lagi. Takutnya kan lebih ke saya sendiri sebagai pedagang. Kalau lebih ke warung biar gak apa-apa. Intinya tuh harus pas biar kita tuh dipercaya sama warungan. Itulah Lur. Kita lanjut ya Lur ke warungan selanjutnya. Kita let's go. Dan di depan mungkin kita ospek menitipkan barang. Saudara saya menitipkan barang sendiri. Kita biar tahu udah bisa apa enggaknya saudara saya tuh memasukkan barang. Intinya tuh kan tadi omongan sopan santunnya udah dicontohin. Kita coba ke warungannya itu sendiri, dititipkan sendiri Lur. Kita lihat tuh helm hitam, jaket hitam seperti baja hitam. Kita isi Lur. Kerupuk pangsit seperti biasanya Lur, dikarenakan kerupuk pangsit itu sejuta umat Lur, bisa sama bakso, terus sama jadi lauk nasi. Apa nama kerupuk sejuta umat. Nah, kita iringi di belakang Lur. Mungkin agak grogi Lur. Saya juga dulu kalau baru merintis sama agak grogi, apalagi yang punya warungnya tuh perawan Lur. Sekarang mak tuh gaya Lur tuh pakai helm, pakai motor. Dulu mas saya dipikul tuh agak culang-cileng Lur, tunjuk-tunjuk. Jadi kalau mungkin udah ada, kita bicaranya kalau mungkin udah ada berbeda rezeki itulah, berbeda merek dan beda rasa. Kerupuk boleh sama tetapi rasa dan merek itu berbeda. Sama juga sama manusia kan berbeda-beda. Nah, tuh kita contohkan kalau mengisi ke warung steplesnya harap dibuka. Berhasil Lur. Hasil alhamdulillah. Walaupun agak terbata-bata kata-katanya, enggak selancar saya Lur, tapi alhamdulillah bisa. Nah, kita lanjut ke warungan yang saya sudah diisi di depan. Itu turunan tajam Lur. Kalian kalau di turunan tajam gini harus pakai gigi rendah Lur tuh. Kita belok set. Nah, kita standarin. Kalau ada orang kita salam. Ada si bapak lagi nongkrong, mungkin lagi istirahat, udah dari kebun. Dikarenakan di sini tuh kan mayoritas tuh petani, jadi jam segini tuh pas istirahatnya Lur. Belum kita masuk ke warung, kita salam dulu. Nah, dan nggak lupa di steplesnya dibuka, terus pakai tali rapia dan kita cantelkan ke paku Lur tuh. Biasanya tuh kan warungan kalau yang beli tuh pasti ke jalur kanan. Kita harus tahu kalau yang beli langsung ke kanan, jangan yang ke kita. Nih sebelah sini tuh pasti mungkin yang pembeli tuh nggak langsung ke sana, pasti nengoknya ke kanan. Jadi kita tuh harus menempati dagangan kita tuh harus yang strategis Lur. Ibunya lagi hitung uang, kita sambil nunggu, sabar. Nah alhamdulillah ada uangnya Lur, tetapi kurang 1.000 Lur, kurang 1.000. Tapi ini tuh harganya 15.000. Mungkin yang lain kemarin tuh ada yang 15. Jadi begitulah namanya jualan Lur, namanya saingan, ada yang menjatuhkan harga. Kalau saya tuh lah lebih baik
harganya harga pas, jangan saling jatuhin harga. Dikarenakan mungkin sekarang ini tuh harga pokok bensin tuh kan pada naik. Jadi kepada kalian yang mau merintis jualan, jangan sekali-sekali menjatuhkan harga, dikarenakan itu tuh mungkin lebihnya buat kita, penghasilan kita tuh jadi berkurang kalau harga tuh dijatuhkan. Mungkin mau masuk barang dan si penitip tuh ngejatuhin harga biar barang tersebut masuk, tapi itu bisa mempengaruhi sama yang udah lama lur. Tadinya misalkan 16.000 jadi 15.000. Nah, kita masuk ke gang-gang kecil lur seperti biasanya. Jadi kalian yang pemula tuh banyakin warungan yang di dalam gang lur, seperti saya ini. Masuk kebun bambu. Yang lain pedagang tuh kan pasti nggak tahu di sini tuh ada warung. Terus saya ngisi di sini tuh terus agak jauh lur. Karena kan masuk gang kecil harus hati-hati. Takutnya di pinggirnya ada jurang lur. Pasti yang pemula tuh bawa deklitnya tuh senggol sana senggol sini lur. Tapi alhamdulillah saya mah kan udah terbiasa, jadi udah mengetahui pas enggaknya lur. Yang di atas juga ngisi, tapi kita ke warungan pojok dulu lur, biar sambil pulang ke jalan lagi kita lebih mendekati jalan intinya lur, gitu lur. Kita ke pojok dulu lur. Sempit ini itu mungkin jalannya hampir 1,20 meter lah, jadi pas kalau bawa deklit itu pas, harus betul-betul tahu instingnya pas ya enggaknya. Kita belok tuh ke warungan saya yang udah ngisi lur. Udah tapis ya lur. Kanan kiri oke pokoknya mah. Alah. Nah, sebelum ngisi itu biasanya saya tuh baca bismillah dulu lur biar laku. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau yang udah habisnya kita bilang alhamdulillah. Diajarkan gitu lur, kalau mau ngisi bismillah dulu, dan kalau habis di warungnya alhamdulillah. Berapa biji pun alhamdulillah kalau habis. Sama dipoto lur, biar gak lupa lur pengisiannya berapa dan warungnya di mana. Sambil dituliskan kalau bisa. Dan kalau bisa sekarang tuh mungkin pakai nota, tapi dulu tuh saya pakai nota, katanya tuh ngisi gini aja pakai nota, tapi kan sekarang tuh banyak yang lupa atau dilupain loh. Jadi mengantisipasi lupa mungkin harusnya pakai nota. Pada kalian yang mau merintis, kalau bisa tuh pakai nota merah dan putih biar saling percayalah intinya. Karena kan sekarang tuh banyak penipuan lur, mengatasnamakan kita sendiri. Kalau mungkin kalau si Mang itu tuh gak jualan lagi diganti sama saya dan gak ngisi lagi dibawa uangnya. Pada kalian yang baru pemula ataupun warung harap berhati-hati. Dan di video sebelumnya itu gak ada video saya pribadi, ada yang bawa katanya saya mau nggak jualan lagi. Dan kalian yang mau merintis harap ngomong dulu sama pemilik warung. Kalau saya mah kalau ntar diganti orang pasti bilang dulu sama si ibu atau si bapak pemilik warung. Alhamdulillah lur, 1 pak habis. Kita balik lagi
ke jalan yang tadi Lur. Parkir, let's go. Ada bodyguard di belakang Lur. bodyguard. Ini biasa kan kalau jualan kerupuk tuh harus bawa tali rapia Lur buat ngegantungin ke warung. Di pas-pasan dipas-pasin aja Lur. Misalkan kurang mah bisa beli di warung kan banyak rapia tuh dipotong-potong. Papai jalan satapak. Hiji lembur. Dikarenakan kesananya tuh nggak ada warung jadi sampai sini Lur. Nah ini warungnya. Karena kan jalannya sempit mau parkir, kita parkir dulu di sini Lur. Saudara saya menghalangi Lur. Alah. Kita balik lagi Lur. Nah, di sini kita ngisi. Sama di sini juga ngisi satu. Jadi kebanyakan tuh ngisi satu tuh biar pada habis Lur. Kalau habisnya mungkin 2 hari atau 3 hari atau habisnya agak cepat, jadi kita isinya lebih banyak lagi Lur. Jadi harus tahu warung yang laku berapa hari sekali, dan kalau yang lama tuh kita isi sedikit, kalau habisnya cepat kita isi banyak. Itu juga kalau warung mau, kalau nggak mau ya satu saja seperti biasanya. Dikarenakan mungkin banyak yang ngisi ataupun warungnya mungkin pusing kalau pas bayar, harus ada persetujuan dari warung yang kita isi. Kalau misalkan ngisi satu, kalau habis kita bilang kepada pemilik warung, Bu mau tambahin biar enak, sama-sama enak Lur. Nah, let's go, alhamdulillah habis Lur. Kita let's go ke warungan selanjutnya yang tadi dilewat sambil kembali ke jalan raya. Ini tuh perkebunan jagung sama singkong Lur. Ada yang tukang paket juga udah pada beraktivitas lagi. Karena kan mungkin kemarin tuh banyak yang order pas mau lebaran, jadi sekarang mulai lagi beraktivitas karena kan kemarin pada mudik. Sebelum 2 hari sebelum lebaran tuh udah ditutup mungkin online shop. Saya juga masih jualan Lur, dikarenakan yang lain udah pada mudik. Saya momen-momen mereka satu profesi mudik, saya masih jualan, dan dikarenakan uangnya nggak terpenuhi buat mudik, yang lain udah mudik, saya mah belum Lur. Tapi alhamdulillah kemarin 2 hari udah lebaran saya mudik ke kampung halaman. Saya lagi jemur pakaian Lur, diputar-putar. Dan di sini tuh mungkin agak banyak dikarenakan laku keras, jadi kita isi 3 pak Lur. Pangsit 2, terus kerupuk tempe 1 Lur, biar lebih jos lagi. Satunya tuh saya isi 10 biji, kalau 3 tuh mungkin jadi 30 biji. Dari sayanya 16.000 1.600 per biji. Kalau ini kan 30 biji jadi 48.000 Lur satu warung. Alhamdulillah kalau semua warung kayak gini Lur, wah tare benghar ya pokoknya tukang kerupuk teh. Sudah saya ngeliatin Lur, yuk isi kunyalira ngarah terang, ngarah kenal warung Lur, jadi biar lebih kenal warung. Tadi kan udah di ospek tuh cara pengisian, cara sopan santun ke warung, jadi kita sendirikan saja ke warungan biar lebih
tahu warungnya. Ntar juga warungnya yang mana, yang ini masa bukan yang ngisi gitu, kita samperin Lur. Tapi setidaknya tadi kan udah ketemu di pas jemur pakaian, jadi nggak ngomong sama saudara saya mana yang asli yang ngisi seperti biasanya. Uangnya 50.000, kembalian 2.000. Ambil surah seri itu saudara saya juga tertawa kalau habis Lur. Kalau habis pada tertawa Lur. Kalau gak habis jangan manyun ya Lur, sama tertawa sajalah. Karena kan jualan tuh naik turun Lur, seperti ombak Lur, ada pasang ada gak pasang. Kita lanjut Lur. Mungkin kalian juga pasti paham lah, intinya tuh titip tuh harus sopan santun, terus harus pintar berbicara, terus jujur. Pedoman berjualan tuh harus jujur Lur. Dan mungkin kita tuh kan menitipkan motor tuh di halaman orang lain, kalau bisa tuh kalau nggak ada orangnya juga ngomong, teteh ibu nitip motor, ini nitip motor sebentar gitu, biar kalau udah berbicara mah kalau misalkan menghalangi yang punya rumah ataupun halaman kan, intinya tuh bahasa Lur. Bahasa kita sopan, mereka segan. Ada teteh lagi kudat-kudat mungkin kehalangi sama motor kerupuk ataupun motor yang saya di belakang. Dan warungnya tuh di atas Lur, tuh naik tangga Lur, tuh 1 2 lungse bukan nama Lur. Dikarenakan mungkin kemarinnya mic-nya rusak Lur, jadi secara otomatis saja saya ngomong mungkin agak balelo Lur, karena kan bahasa sehari-hari itu saya bahasa Sunda, tetapi kalian kan gak semuanya ngerti bahasa Sunda, jadi saya bahasa Indonesia. Ntar mah kita bahasa Inggris, oke? Okay? Wang sewong welcome, apa namanya, welcome, terang terus yes no. Ajarkan kalau ngisi itu cari dulu sisanya, takutnya sisanya ke timbar sama yang lain Lur. Pernah juga saya gak ketemu sisanya, pas kesananya lagi diomelin karena kan mungkin gak diakui, tapi kan BS nya tuh kan nyempil di belakang pintu Lur, gak kelihatan. Jadi intinya tuh harus secara detail kalau mengisi tuh takutnya ada sisa. Kalau warungnya baik kita dimaklumi, kalau warungnya mungkin nggak paham, intinya tuh kita sebutnya nggak mengaku barang sendiri, intinya itu Lur. Alhamdulillah habis. Sianya juga senang Lur, saudara saya tuh sambil tersenyum. Kita let's go lagi Lur. Nah kalau udah ngisi ke warungan mungkin alangkah baiknya kita ngomong dulu, ini makasih Bu, ini makasih yang punya yang pemilik rumah, itulah. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, mungkin digorowokeun Lur. Nah kita lanjut Lur ke warungan selanjutnya. Seperti biasanya di belakang ada bodyguard Lur. Saya ke kanan, Bilu ke kanan, ini mas. Saya masuk jurang, Bilu sih kan. Saya masuk jurang pun ikut Lur. Karena kan saudara saya tuh nggak tahu jalan.
mapai kebun bambu lur. Nah, mungkin agak goyang-goyang dikarenakan jalannya mungkin agak berlubang lur, agak berlubang dan bernapas. Ini mah bergelombang. Pemandangan yang sangat indah lur di sini mah. Tadi tuh mungkin lagi bahas tentang cara jualan kerupuk ke yang lainnya lur, biar gak bosan lur. Jadi agak ngebanyol sedikit. Tadi tuh sopan santun, terus jujur kan udah, terus bawa buku catatan. Kalau bisa kan sekarang mah banyak yang lebih praktis lagi lur, seperti kamera video seperti saya mungkin bisa diperlukan lah intinya. Cara berbicara kan tadi udah, cara bicara yang sopan, cara memasukkan, cara menyimpan barang di tempat yang strategis, cara menggantungkan, cara menawarkan udah. Tadi di rumah udah, cara membereskan ke motor udah. Jadi kalian kalau pemula juga sama, kalau membereskan kerupuk juga harus diberitahu lur gimana cara-caranya. Intinya harus banyak bertanya, karena kan ada peribahasa malu bertanya sesat di jalan kan gitu. Sambil melihat-lihat HP mungkin lagi mengingat-ingat jalan dan warung tuh Sulang Cileungur. Angguk-anggukan. Mungkin kata saya tuh ntar kalau kesini tuh harus lihat dulu di mananya lur. Isinya berapa harus detail, jangan ngisi yang satu diisi 3. Jadi harus paham lur, kalau ngisi 1 kita isi 1, kalau ngisi 2 kita isi 2, harus paham. Kita lanjut ngisi lur, seperti biasanya kita di belakang, saya mah di belakang biar warungan lebih kenal sama yang mau ngisi. Kita cari dulu sisanya, takutnya ada. Itu beda-beda merek, mungkin hampir 10 atau lebih lur yang ngisi di sini. Tapi alhamdulillah punya rezeki masing-masing. Kerupuk putih. Dan biasanya tuh di sini tuh si ibunya lur yang stay di warungan ini. Dan mungkin lagi keluar jadi gak ada si ibunya. Terus si bapaknya mungkin agak pulang lur. Tapi mungkin percaya dikarenakan saya menanyakan si ibunya. Dan saya juga kan menitipkan barangnya lagi, mungkin percaya. Kalau saya bawa uangnya gak menitipkan, mungkin si bapaknya agak curiga. Intinya gitu loh. Mentas lur. Sambil mau berangkat diharapkan mungkin harus dibereskan dulu lur. Takutnya kan talinya tuh pasti tuh mengendor, nggak sekuat tadi yang masih banyak pas mau berangkat. Jadi harus selalu dilihat lur biar nggak jatuh di jalan. Dulu pas pertama saya jualan begitu lur, kalau udah ngisi ke warung udah sedikit juga dibiarin, pas kita jalan kan kerupuk tuh pada jatuh. Intinya gitu lur, harus optimal lah kalau berjualan, dikarenakan mungkin kalau hilang satu juga ngaruh sama penghasilan kita berjualan. Sama juga
bayar, terus ngitung per biji habis dan sisa, itu juga ngaruh lur. Dan pengembalian uang ke warung, intinya harus detail. Tapi pengalaman pribadi saya lur, kalau misalkan ke warung tuh, kalau warung bayar uang harus dibawa dulu uang tersebut dan baru mengembalikan uang. Kalau ada kembalian baru mengembalikan kembalian. Jangan kembalian dulu kita bawa uang, takutnya kan warung tersebut tuh nyimpen uang tuh di meja gitu. Kalau kita kan udah mengembalikan pasti lupa uang tersebut dibawa. Itulah lur pengalaman pribadi saya, pas pulang ke rumah tuh gak ada hasilnya lur, ternyata lupa bawa uang yang warung belikan sama kita. Begitulah lur. Biar paham ini mah lur lah, satu persatu. Koreh lur, karena kan di atasnya ada barang sisa, jadi yang bawahnya yang bagus jadi dikoreh-koreh lur. Kalau ngisi gitu lur, steplesnya dibuka dulu, terus bawa tali langsung kita salam kepada warungnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ataupun punten, itu juga sama, permisi, bisa permisi mau menitipkan barang kalau yang baru. Kalau yang udah biasa mau mengganti kerupuk ataupun barang yang kita isi. Biasanya kan yang lain disimpan di keranjang, saya mah digantungin, mungkin lebih efektif lur habisnya tuh daripada yang disimpan di bawah. Intinya gitu lur, kalau menitipkan barang kerupuk tuh harus tahu kita simpan di mana yang strategis. Kalau pembeli tuh pasti lihat gitu lah. Kita lihat kan seperti biasanya sisanya berapa, dan kita hitung berapa biji yang habisnya. Tuh kita kan bawa uangnya dulu baru kembaliannya lur. Kalian juga harus gitu lur, bawa uang yang dari pemilik warung terus kembalian, biar gak ngaruh sama ntar pas di rumah sama hasil dari kita berjualan. Biar gak lupa lur. Oke, kita lanjut, let's go. Sambil bincang-bincang, mungkin beberapa warung lagi yang saya isi, dibereskan lagi lur, takutnya kan jatuh, karena kan tadi kan pas di rumah masih banyak, masih kenceng. Kalau udah diisi-isi ke warung pasti mengendor talinya lur. Bukan kulitnya lur, mengendor talinya. Kita let's go. Sama motornya sama lur, si pakai Supra Pit New. Karena kan motor sejuta umat, motor si gesit irit, jadi banyak yang jualan pakai Supra lur. Kalian juga sama gak satu profesi sama pakai motor Supra seperti saya? Ini tuh namanya singerlak lur, karena kan kerlek jadi singerlak. Tuh yang kanan tuh ngisi tapi tutup lur. Mungkin kepada saudara saya yang bukanya saja kita kontrolkan, kalau yang tutup takutnya kan warungnya gak tahu kalau diganti sama saudara saya. Jadi mungkin pertama kali kita sampaikan ke yang bukanya dulu, ntar ke yang kedua baru yang tutupnya kalau buka. Kalau nggak buka ya kita bilang sama saudara, kalau ini tuh ngisi berapa biji, ntar kalau buka isi, kalau misalkan nggak buka ya nggak apa-apa.
itu mah udah resiko tukang jualan titip ke warung. Kalau bangkrut ya udahlah diikhlaskan. Kalau warungnya baik ya bayar, kalau enggak juga gak apa-apa, mungkin ntar juga ada gantinya loh. Ini juga warungan baru lur, saya titipkan karena kan udah kenal sama si ibu, jadi langsung digantungkan saja lur. Karena kan di sini tuh saya ngisi mainan kado-kadoan, jadi udah kenal. Tuh bakso tahu, di sini mah ada bakso tahu lur. Si bapaknya kan jualan bakso tahu. Ini kalau lapar tuh bisa makan dulu di sini lur. Kita lanjut, mungkin tadi udah ngopi dulu lur. Karena kan lapar jadi ngopi dulu sambil beristirahat, sambil pas duhur, pas sholat duhur, dan kita let's go lagi lur ke warungan selanjutnya. Mungkin sekian dulu video dari saya, semoga video ini selalu bermanfaat, selalu ada pelajaran bahwa namanya jualan tuh gak semudah yang kita bayangkan. Ada cara-cara tersendiri lur. Intinya tuh cara menitipkan, cara ingat-ingat warung, terus cara berbicara, terus cara menggantungkan kerupuk di warung yang strategis biar habis, itu juga ngaruh. Terus harus tahu karakter pemilik warung, intinya tuh harus jujur dan sopan lur. Jujur, sopan, dan bercahaya jujur, sopan, dan bersahaja. Ini juga sama 2 pak lur, 2 pak. Mungkin kalau baterainya kehabisan langsung, mungkin nggak ada penutupan, kita langsung mati. Langsung mati, kameranya langsung mati, bukannya kita lur, kameranya. Alhamdulillah habis, dikatakan di sini tuh laku keras jadi pada habis. Lagi nunggu diberikan uang lur, lagi ngitung, si tetehnya lagi ngitung dulu uang. Mungkin agak recehan lur, nggak apa-apa kalau receh juga, yang penting uang. Jadi kepada kalian kalau pemula jangan paton, jangan, intinya tuh jangan kalau receh tuh nggak nerima. Intinya apa aja terima, yang penting uang. Ada tukang sayur lagi menjajakan dagangannya, aduh. Saudara saya udah capek mungkin lur, jualannya juga udah sempoyongan. Udah sedikit lur, mungkin udah capek. Mungkin sekian saja lur video dari saya, semoga selalu jadi motivasi buat kalian yang udah jualan ataupun yang belum, bahwa sekarang tuh banyak pekerjaan yang halal. Dari berjualan seperti saya ini tuh juga bisa menghidupi keluarga, apalagi jadi bosnya lur, bisa kaya mendadak. Amin. Mungkin sekian dulu, see you next time video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu profesi, salam satu perjuangan, pejuang nafkah, pejuang rupiah. Bye bye. Mungkin kedepannya gak ada omongan ya lur, dikarenakan saya tuh udah serak-serak basah ngomongnya lur. Mungkin gak ada omongan yang dibicarakan. Isi 2 lur, udah capek lur ngomongnya lur.
Ntar ganti sama si AA nya ya teh. Oh iya. Nah yang ini yang pakai baju hitam dan helm hitam seperti baja hitam ya tuh seri sage. Mungkin baterainya habis ya, jadi kedepannya mungkin nggak di on cam, baterainya ketinggalan lor satu jadi nggak on cam. Tadinya udah penutupan dikarenakan masih ada kelanjutan video, sedikit lagi kita terus aja lanjut lagi lah ngobrol sambil serak-serak basah. Tuh dari sana lurus belok balik lagi lurus lagi loh. Biar ntar ke saudara saya tuh kan pasti nonton, biar tahu di sebelah mana kita kirimkan atau sama saudara saya tuh ditonton. Kalau ngisi tonton saja video ini gitu. Jadi nggak di-cut ya, saudara saya tuh pas mau ngisi nggak linglung lur. Sekarang kan udah tahu sama saya, ntar sendiri mah pasti pusing lur, sebelah mananya. Oh, saking banyaknya yang mana oh yang ini saking banyaknya yang ngisi, jadi begitulah. Dari warung sekarang mah hampir kalau satu warung 10 atau 15 orang. Dulu mah saya pertama jualan paling banyak tuh 3 orang, sekarang mah udah banyak loh, udah hampir 15. Jadi mungkin sekian dulu pengontrolan buat yang mau merintis jualan. Mungkin kalian yang mau berjualan bisa menonton video ini, semoga bermanfaat. Dan ini yang berjualannya semoga laris manis dan bisa kumaha biar jalana cenah ge loba ieu bisi ieu, jadi dicatatkeun aya nama di video lah. See you next time videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah sareng si Akang ieu, bye bye. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette.